itu yang sudah saya sampaikan tadi, sedangkan unsur penunjang masih ada unsur-unsur yang lain yang ada juga di dalam Peraturan BKN nomor 11 tahun 2022 tadi. Nah, mungkin sudah lewat dari 30 menit ya paparan saya. Mohon maaf jika kurang jelas dan mohon maaf sekali karena keterbatasan waktu sehingga saya agak cepat menyampaikannya. Demikian dari saya Bapak Ibu, ada kurangnya saya mohon maaf, mungkin bisa kita lanjutkan dengan diskusi dan sharing bersama. Demikian saya akhiri dan saya kembalikan kepada moderator kita Mbak Isti. Saya akhiri, akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih ada. Halo, apa bisa diterima suara saya? Bisa Ibu, monggo. Oh, bisa. Oke. Kita bisa sama. Iya. Ini masih ada waktu untuk Bapak Ibu bisa mendiskusikan materi yang cukup menarik ini pada malam hari ini. Akan saya buka dulu untuk termin pertama ada Budian Azalia. Kemudian nanti Pak Kahar Muzakar yang kedua. Monggo dari Budian terlebih dahulu. Oke, terima kasih Ibu atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan. Menarik sekali penjelasan dari Bu Trisni tentang PAK, PAK integrasi dan konversi. Tapi mungkin saya masih butuh penjelasan lebih nopong Ibu tentang kenaikan jenjang jabatan Bu. Kebetulan saya itu golongan 3D mau ke 4A. Setelah PAK integrasi, ternyata saya dapat poin itu 220, Bu. Yang membingungkan kami di sekolah adalah apakah dengan poin seperti itu 220, apakah kami bisa ikut ujian kompetensi untuk naik jenjang ataukah belum, Bu? Kalau di jabatan kan 200 nopo nggih, Bu. Terus untuk nilai dasarnya kan 200. PAK konvensional saya itu 470. Sekitar itu, Bu. Jadi dapat PAK integrasi itu sekitar 220 sudah dipotong profesi dan lain sebagainya, Bu. Nah, yang saya masih belum paham apakah saya bisa mengajukan untuk ikut uji kompetensi dan saya sudah bisa naik pangkat ke 4A atau bagaimana, Bu? Soalnya di sekolah itu masih simpang siur. Katanya harus nilainya itu harus totalnya 300, Bu. Jadi saya masih bingung 300 atau 200. Setahu saya nilai dasarnya hanya 200, Bu, untuk naik jenjang. Mohon penjelasannya, Bu. Terima kasih. Saya jawab dulu, ya. Iya, nggih, tadi ya. Nggih. Iya, Mbak. Nggih, langsung saja. Ya, saya langsung aja. Ini. Ya, tadi Mbak Diah itu dari 3D mau ke 4A, nggih? Nggih, Bu, betul. Iya. 3D mau ke 4A itu panjenengan hanya butuhnya ini ya, 200. Nggih, betul, Bu. Iya. 200, iya, hanya butuhnya 200. Oke. Ini karena panjenengan PAK integrasinya tadi sudah 220 nggih? 220, Bu. Ya, 220, tapi sebelum PAK konvensionalnya kan udah 470 tadi ya? 470, iya, 470, Bu. Iya, 470 kurangi 200, ternyata masih ada pengurangan yang lain sehingga totalnya cuma 220. Nah, untuk naik ke madya itu panjenengan maksimal hanya butuh 200. Ya. Cuman perlu dicek di pengembangan profesinya panjenengan ada angka berapa. Itu karena untuk naik jabatan karena untuk naik jabatan panjenengan harus ada pengembangan profesi. Kalau di data saya setelah masuk aplikasi kemarin, Bu, itu pengembangan profesi saya sudah 6, Bu. Udah pas 6.
6. Jadi seperti yang saya sampaikan tadi, karena panjenengan sudah naik dari C sudah naik ke D dengan model kenaikan pangkat yang lama, panjenengan kan syaratnya sudah 6 kan? Berarti Bu, betul. Iya. Padahal di sistem yang baru itu dari C ke D itu tidak butuh pengembangan profesi, sehingga 6 panjenengan itu menjadi celengan langsung untuk ke 4A. Gitu. Jadi Mbak Diah ini sudah bisa naik pangkat ke 4A seperti itu. Oh, oke. Bu, sedikit lagi Bu. Oh ya, silakan. Untuk terkait uji kompetensi itu Bu, kami kan masih bingung apakah kami harus mendaftar itu kapan dan melalui apa dan periodenya kapan, kami belum tahu Bu sama sekali tentang UKOM itu. Oh, ya. Jadi untuk UKOM itu kemarin sudah ada 2 kali UKOM, tapi ada informasi. Itu ada informasinya, Mbak Diah. Jadi ada surat edaran langsung bahwa ada uji kompetensi. Seperti itu. Tetapi nantinya kalau ke depannya, saya pernah dapat informasi karena nanti kan sudah langsung dari Kemdikbud Bapak Ibu, termasuk angka kredit PAK-nya nanti pun juga rencananya mau diintegrasikan, sehingga ke depannya itu kapan kita mau bisa uji untuk uji kompetensi kenaikan jabatan itu otomatis ada di akun kita seperti itu, di SIM PKB seperti itu. Tapi sekarang itu belum siap mekanismenya, teknisnya seperti itu, sehingga seperti yang kemarin sudah 2 kali pelaksanaan uji kom itu ada surat edaran untuk pelaksanaan uji kom seperti itu Mbak Diah nih. Itu. Jadi apakah nanti menunggu sistemnya siap ataukah nanti akan ada untuk uji kom, kita tunggu informasinya. Tapi dari integrasi jenengan tadi itu bisa naik pangkat jenengan. Dan nanti ketika ini kan di tim penilai sudah punya panjenengan itu sudah jadi kayaknya ya. Sudah cetak tinggal. Sudah cetak. Sudah cetak. Jadi harusnya sudah ada tulisan ini di belakangnya. Ini yang tadi yang saya contohkan tadi. Ini kan contoh PAK integrasi yang sudah dimasukkan, disepakati, ini keluarnya seperti ini Bapak Ibu. Jadi otomatis nanti akan ada tulisan ini. Gitu Mbak Diah. Oh, nggih. Terima kasih banyak Bu atas informasinya. Matur nuwun. Terima kasih Bu Trisni atas jawabannya. Semoga Bu Dian puas. Saya sama juga itu. Pertanyaan saya jadi sudah terwakilkan. Monggo untuk ke selanjutnya Pak Kahar Muzakar. Matur nuwun Bu Isti. Nyuwun sewu harus off cam karena sinyalnya mendip-mendip nih. Bahasa mendip-mendip. Matur suwun Bu Trisni, semua informasinya ternyata memberikan pencerahan yang luar biasa. Beberapa mungkin 1 bulan yang lalu di sekolah kami itu sudah menerima lembar PAK yang konversi menika. Dan itu menjadi sebuah kebingungan yang luar biasa karena yang membagikan juga tidak bisa menerangkan. Loh, ini maksudnya apa kok dikurangi sampai 100, 200, terus pengembangan dirinya ada yang utuh, ada yang hilang. Lah, terus akhirnya ya sudahlah, dikumpulkan lagi, bingung. Nah, dengan ini mungkin sedikit banyak besok saya bisa kemaki di sekolah Bu Trisni. Artinya bisa memberikan gambaran kepada teman-teman, kepada rekan-rekan yang kemarin tidak tahu harus kemana bertanya, sekarang sudah mendapatkan pencerahan. Sebetulnya pertanyaan saya sudah diwakili sama Bu Diah tadi. Saya juga bernasib sama dengan Bu Diah, 3D mau ke 4A, tapi kemarin nilai saya kok dikurangi banyak, kemudian PI saya kok masih utuh. Oh, ternyata dari C ke D pengembangan dirinya tidak dipakai kan gitu Bu. Jadi menjadi tabungan. Sementara ada teman saya yang dari B ke C
itu pengembangan dirinya habis kan gitu. Karena dia naik jabatan. Sehingga ini loh kok gini jenengan kok masih nggonku kok hilang, boh nggonamu elek dibuka watake, saya bilang gitu. Hanya gitu aja, Bu. Ya ini mungkin terima kasih sekali Bu Trisni. Tidak ada pertanyaan lagi yang saya sampaikan karena sudah diwakili Bu Diah dan Bu Isti menguatkan. Sama-sama 3D ke 4A, tapi saya sudah hampir 10 tahun di 3D, Bu. Terima kasih sekali Bu Trisni. Nggih, Pak Kahar, terima kasih kembali Pak Kahar nggih. Nanti besok di sekolah bisa agak menyombongkan diri dapat info dari pusat begitu ya Pak Kahar ya. Begitu, dapat dagangan dari pusat. Dagangan dari pusat. Oke, ada lagi ini untuk yang mengangkat tangan. Ada Ibu Luciana Sri Sunarti, monggo Ibu. Oke, terima kasih Bu Isti. Selamat malam Mbak Trisni. Ini senior saya dulu di SMA 1 Purworejo. Oh ya. Ini izin bertanya Bu Trisni, untuk pengembangan profesi yang di PAK konversi itu harus ada syaratnya, misalnya PTK berapa atau artikel berapa atau boleh sertifikat saja seperti itu. Oke, terima kasih Bu Trisni. Siap, terima kasih pertanyaannya, monggo Ibu. Oke, langsung saya jawab ya. Jadi saya jawabnya baru bisa sebatas dari peraturan BKN tadi nomor 11 tahun 2022 itu. Formatnya untuk pengembangan profesi kegiatannya apa baru itu aja tadi Mbak Lucy. Tetapi apakah nantinya ada kriteria khusus lagi seperti yang dulu misalkan harus BTK atau enggak, itu nanti menunggu dari Kemdikbud. Biasanya kan ada buku panduannya ya. Kalau dulu ada Suaranya hilang Bu Trisni. Suaranya hilang. Oh ya, maaf. Sudah jelas Bapak Ibu? Ampun. Jelas ya? Ya, jadi tadi Bapak Ibu, kalau di peraturan BKN di tahun 2012 nomor 11 tadi itu hanya baru diberikan contoh kegiatannya. Nah, apakah ada syarat khusus misalkan harus PTK atau apa, nanti ini juga masih menunggu dari Kemdikbud. Biasanya nanti akan keluar juga buku pedoman nih, buku panduan. Kayak dulu kan ada buku 1, buku 2, buku 3 sampai buku 5 itu. Nah, kemungkinan nanti akan ada pedoman baru lagi Bapak Ibu. Jadi kalau di BKN belum membahas detail sampai itunya, itu masih ranahnya Kemdikbud. Seperti itu Mbak Lucy nggih. Jadi mohon maaf belum bisa memastikan seperti apa gitu. Nggih, terima kasih Bu Trisni. Ya. Monggo, ada lagi Bapak Ibu. Baik, untuk selanjutnya, oh ini ada Bu Eko ini. Bu Eka juga meraise hand nih. Silakan Bu Eko. Baik, terima kasih Bu Trisni atas kesempatannya. Boleh saya bertanya ya Bu? Monggo. Ini untuk buku 4 berarti masih tetap dipakai ya Bu? Cuman aturan untuk kenaikan jabatan atau kenaikan pangkatnya aja yang berubah karena ada integrasi dan konversi itu. Tapi cara-cara penghitungan angka kredit dari setiap pengembangan karya ilmiah ataupun publikasi ilmiah masih menggunakan pedoman buku 4 atau bagaimana? Itu aja Bu, terima kasih. Iya, terima kasih Bu Eko nih, Bu Eko. Jadi sama dengan tadi yang saya sampaikan ke Bu Lucy ya. Jadi yang baru bisa saya sampaikan ke Bapak Ibu, ke teman-teman semuanya, baru yang berdasarkan peraturan BKN. Ya, peraturan BKN itu baru menyebutkan kegiatan dari pengembangan profesinya. Nah, terkait nilai angka kreditnya dan jenis-jenisnya apa saja, apakah masih pakai pedoman buku 4 atau akan ada yang baru lagi, itu nanti kita masih nunggu dari Kemdikbud gitu Bu Eko nih. Ya, jadi
nantinya itu juga dari tim penilai nanti masih menunggu juga apakah itu juga harus tetap ada tim menilai yang menilainya, kalau misalkan yang karya tulis tadi, ataukah bagaimana itu kita masih menunggu petunjuk teknisnya dari Kemdikbud langsung. Ada. Baik. Baik, terima kasih. Terima kasih Bu. Sami-sami Bu. Oke. Artinya kalau kemarin 3C ke D kita hanya butuh pengembangan diri 6, kok sekarang masih diakui 6 gitu ya. Jangan-jangan memang cara penilaiannya untuk pengembangan dirinya juga masih sama begitu ya. Tapi kita akan tunggu saja untuk selanjutnya karena rangkaian dari itu sebetulnya nanti akan agak panjang pertanyaannya, termasuk kalau kita menilaikan karya misalnya novel ataupun PTK, nanti siapa yang akan menilai, bagaimana mekanismenya dan sebagainya, pasti itu akan lebih panjang lagi. Nah, mungkin kita akan sedikit bersabar untuk menunggu regulasi yang lebih akurat begitu ya, Bu Trisni ya. Ada yang bertanya kembali, siapa tadi ya? Oh ya, sebentar. Mana tadi hilang? Silakan open mic saja. Antrian saya kok hilang ya? Tadi ada Bu Endang kalau nggak salah. Iya. Ya, Assalamualaikum Bu Trisni. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih. Ini saya berkesempatan untuk bertanya untuk kekurangan pengembangan profesi. Kalau tidak salah tadi bisa diambilkan dari PMM ya, jadi kalau kita mendapatkan sertifikat dari PMM itu, yang saya tanyakan, apakah perlu untuk membuat laporan pengembangan diri seperti pada waktu PAK konvensional seperti dulu, ataukah cukup hanya melampirkan sertifikat yang kita dapatkan dari PMM? Itu yang pertama. Kemudian kalau tidak salah untuk kenaikan pangkat ini, kalau tidak salah menunggu 4 tahun ya. 4 tahun itu dihitung mulai dari kenaikan pangkat ataukah dari PAK integrasi yang sekarang, karena kebetulan saya yang pengembangan profesinya itu agak tidak beruntung karena masih kurang, dan yang dulunya itu harusnya pokoknya hilang gitu. Jadi yang kenaikan pangkatnya harus saya sudah punya tabungan itu hilang separuh gitu Bu Trisni. Itu aja, terima kasih. Halo, suara saya kedengaran nih Bapak Ibu? Nggih, langsung saja Bu Trisni. Iya, jadi pertanyaan dari Bu Endang tadi yang pertama nggih, apakah kalau PMM itu hanya sertifikat saja atau laporan? Kalau dari ini lampiran 2 angka 12 di peraturan BKN tadi itu sertifikat dan laporan Bapak Ibu. Ya, lengkapnya sertifikat dan laporan. Jadi kayak laporan pengembangan diri itu. Jadi, laporan pengembangan diri itu nanti yang akan ditagih ya untuk jadi outputnya atau hasil kerja dalam pengembangan diri. Berikutnya tadi yang kedua pertanyaannya 4 tahun itu setelah PAK integrasi atau enggak ya. Nah ini tergantung dari setelah PAK integrasi tinggal butuh berapa seperti itu. Jadi misalkan kayak ini tadi ya, yang 72 tadi. 72 ini kan, nah, 72 dia PAK integrasinya sudah 72 untuk naik pangkat, nah, dia hanya tinggal butuh berapa itu Bapak Ibu? 27 ya? 27,5 Bu. 27,5. Iya, nah, tadi golongannya 3C. Ya, 3C kan guru muda. Guru muda itu berarti kan dia 12 nih. 12,5 kalau nggak salah tadi ya.
2 tahun udah Bu udah usahanya. Oh iya, 2 tahun. Yang ini. Nah ini. Oh, 25 malahan. 3C ya tadi ya, 25. Nggak perlu Bu, dia 4 tahun, karena dia tadi udah 72. Sehingga untuk 100 dia hanya butuh 25. Butuhnya tadi 27 nih. Berarti kalau 27, dia mungkin butuh hanya tinggal 2 tahun untuk bisa naik pangkat. Seperti itu, Bu. Itu jadi tidak perlu 4 tahun setelah integrasi. Syaratnya ketika dia naik pangkat itu minimal kan dia 2 tahun, minimal 2 tahun di pangkat terakhir gitu. Sehingga dia hanya butuh 27, itu berarti 2 tahun sudah bisa naik pangkat gitu, Bu. Berikutnya yang terakhir tadi pertanyaannya apa ya? Saya lupa nulis. Gitu. Bu Indah, pertanyaan yang terakhir apa Ibu? Sudah itu, Pak. Sudah itu ya? Sudah itu, enggak. Kelihatannya untuk yang di Ekinrsa itu kan di tempat saya ada PMM sendiri, kemudian ada pengembangan profesi sendiri, guys. Berarti untuk yang laporan dan sertifikatnya itu kita masukkan ke yang pengembangan profesi atau ke yang PMM. Gitu. Pengembangan profesi, Bu, nanti Bu. Oh, pengembangan profesi. Pengembangan profesi, karena nanti kalau yang di PMM, yang di tugas jabatan itu terkait PMM adalah bagaimana panjenengan praktek nyatanya, itu yang nanti akan diobservasi. Itu terkait dengan tugas jabatan panjenengan sebagai guru dalam rangka ikut meningkatkan nilai yang kurang dari rapot pendidikan yang direkomendasikan yang mana, seperti itu. Itu jadi tugas jabatannya. Tetapi sertifikatnya masuk di pengembangan profesi. Matur nuwun, sudah jelas. Terima kasih Bu Trisni. Sama-sama Bu Endang. Kita masih ada waktu ya Bu Eko ya. Kita lanjut yang pertanyaan selanjutnya ada dari Bu Diah Ayu Untari. Bapak Ibu yang menghendaki pertanyaan lewat chat, kami persilakan juga. Monggo Bu Diah. Oke, terima kasih Bu Isti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mohon izin Bapak Ibu, saya agak terlambat masuk tadi. Bu Trisni mohon izin bertanya. Ini jadi gini Bu, saya punya kasus. Kas saya ini mutasian dari Maluku Bu. Nah, ketika saya mau mutasi itu saya bersamaan dengan kenaikan pangkat. Akhirnya dari dinas memang hanya saran saja sih sebenarnya dari dinas untuk memilih antara naik pangkat atau mutasi. Jadi saya memilih memang untuk mutasi dulu. Nah, yang ingin saya tanyakan Bu, karena saya kan pindahan dari SMK. Nanti untuk PAK-nya, apalagi ini sudah terkonversi, ini PAK-nya saya itu apakah bisa diakui untuk yang kemarin-kemarin bisa dinilaikan atau memang saya mulai dari nol yang di SMA Bu? Bu Trisni nggih. Mohon solusi dan petunjuknya Bu. Matur suwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, ini berat ini. Monggo Bu Trisni. JJ, ya ini ternyata device saya agak double dikit pindah kamera jadi blur nih Bapak Ibu. Mohon maaf nih. Sebentar. Ya, jadi ini kalau pertanyaan ini kayaknya bisa dijawab Mbak Lucy nih. Karena ini di kita ini sekarang ada Bu Luciana ini juga mutasian dulu Bu siapa tadi? Dari Pekanbaru ya, Bu Rio ya. Iya, Maluku, Dihayu. Jadi PAK dimanapun itu tetap bisa dipakai, Bu. Jadi yang integrasi itu kan kemarin syaratnya yang terakhir sudah disahkan maksimal 22, maksimal Desember 22 nih.
gitu. Jadi Ibu walaupun dari SMK juga nggak masalah, PAK-nya dari SMK atau mungkin bahkan SMP nggak masalah Ibu. Jadi itu sama nanti formatnya juga gitu. Ya, jadi betul sekali sih sebenarnya memang lebih baik mutasi dulu, habis mutasi nanti PAK yang diintegrasikan intinya dari jenjang mana saja bisa, tetapi yang tadi terakhir disahkan terakhir itu Desember 2022. Sehingga kalau Ibu belum punya PAK, misalkan PAK terakhirnya itu tahun 2021, yang 2022 mungkin ya bisa hangus, nggak bisa hilang ya. Itu karena memang yang dipakai adalah yang disahkan terakhir Desember 2022. Sehingga ini kasus seperti ini banyak terjadi untuk yang golongan 4B ke atas Bapak Ibu. Golongan 4B itu kan banyak yang nggak buat PAK tahunan. Itu nggak buat PAK tahunan, kemarin harus integrasi, akhirnya punyanya PAK terakhir ya PAK ketika naik pangkat ke 4B, sehingga dia berapa tahun akhirnya rugi, nggak ada bukti angka kreditnya, seperti itu. Nah, kalau yang sudah PAK-nya sudah ada, ya itu dipakai, itu bisa, ya, nggak masalah. Begitu Bu Diah Ayu. Yeah. Terima kasih matur suwun Bu Trisni. Mohon maaf sebelumnya saya bertanya lagi Bu. Itu kemarin kan karena saya kan baru 3B, mau ke 3C kan ada uji komnya Bu. Nah kebetulan itu nama saya juga keluar untuk uji kom gitu. Lah nanti kalau misalnya saya pindah di sini, berarti apakah uji komnya itu apakah saya harus menunggu PAK-nya? Gimana nih PAK-nya itu udah memenuhi syarat atau memang data itu bisa otomatis diambil dari sana gitu loh Bu. Soalnya pas saya mau pindah itu memang nama saya keluar untuk mengikuti uji kom. Dan saya tidak mengikuti Bu karena saya pertimbangannya saya takutnya nanti kalau saya uji kom terus ternyata dinyatakan lulus terus diajukan berkas untuk kenaikan pangkat terus nanti mutasinya yang malah keteteran gitu loh Bu. Jadi saya untuk tidak mengikuti uji kom. Mohon petunjuk Bu Trisni nggih. Matur suwun. Berarti Ibu ketika di Maluku itu sudah sudah masuk PAK-nya sudah bisa untuk naik jabatan ke kemudian Ibu. Nggih Bu, soalnya nggih ngapunten Bu nggih. Kalau yang di Maluku memang sudah dapat panggilan untuk uji kom Bu. Jadi ya saya mundur nggih gitu Ibu. Mohon petunjuk nggih Bu. Sampun dipanggil untuk uji kom. Ya, ini bisa berbagi pengalaman dulu ini kayaknya ada yang sudah berpengalaman ini Bu Lucy mungkin bisa berkomentar Bu Lucy. Gimana dulu pengalamannya naik pangkat? Terima kasih. Mohon izin Bapak Ibu, saya mencoba menjawab pengalaman saya karena saya dulu tahun 2019 bulan Juni mutasi ke SMA 1 Purworejo dari SMA 1 Pekanbaru Provinsi Riau, dan kebetulan waktu itu saya sedang mengajukan naik pangkat ke 4A. Jadi ketika di SMA 1 Purworejo saya mengajukan untuk naik pangkat ke 4A itu sama tim penilai dipending. Katanya syaratnya harus 2 tahun dulu di Jawa Tengah. Jadi dari 19 itu saya belum bisa naik pangkat ke 4A. Akhirnya Oktober 2021 saya baru bisa naik pangkat ke 4A setelah 2 tahun di Jawa Tengah. Jadi itu mungkin Bu Trisni. Terima kasih Mbak Lucy ya, karena kayaknya dulu ketika mutasi ke Jawa Tengah dulu karena lintas provinsi ya, itu beda provinsi itu harus ada pengangkatan dalam jabatan fungsional dulu ya, Mbak Lucy ya. Iya. Kan nanti harus diangkat dalam jabatan fungsional dulu di Jawa Tengah, itu nanti masih masuk ke jabatan fungsional guru pertama lagi dulu. Habis itu baru nanti panjenengan ikut uji kom aja. Seperti itu. Sehingga tidak saya juga Budian Azalia. Nah, ini Budian Azalia itu juga mutasi 2018 itu. Kalau dari pengalaman Mbak Lucy ini, karena saya juga dulu sering cerita, sering sharing bareng itu,
ketika pertama kali pindah ke pegawai pemerintah dinas provinsi ke jabatan fungsional, itu pertama kali itu harus ada pengangkatan dalam jabatan fungsional kembali gitu. Nah, kalau menurut saya dari pengalaman Mbak Lucy itu memang lebih amannya menyelesaikan mutasi dulu, kalau sudah baru nanti pengajuan uji kom seperti itu. Memang harus memilih salah satu dulu, Bu Diayu itu. Walaupun mungkin sudah ada panggilan untuk uji kompetensi seperti itu. Matur suwun Bu Trisni, Bu Lucy untuk pencerahannya. Ya. Siap. Sepertinya sudah habis ini Bu Trisni untuk penanya. Insya Allah semuanya sudah terjawab dan mudah-mudahan belum puas sehingga nanti mencari informasi yang lebih banyak lagi dan bisa berbagi. Ya, mungkin nanti di grup MGMP Bio SMA Jateng nanti Bapak Ibu yang mendapatkan informasi apapun bisa di-share di sana. Nanti Bu Trisni boleh meminta materi nggih? Boleh, nanti siap saya sharing nanti materinya. Karena ini bakalan besok itu banyak yang bertanya ini di sekolah ini, gitu ya. Mungkin demikian Bapak Ibu untuk webinar kita pada malam hari ini yang luar biasa dan ternyata memang ilmu yang sangat menurut sekali, gitu ya. Kalau kata ngendikannya Pak Kahar tadi, ini benar-benar besok akan menjadi bahan perbincangan di sekolah karena memang akhir-akhir ini banyak yang bertanya dan tidak ada yang bisa menjawab, begitu Bu Trisni. Nanti Pak Kahar akan mempraktekkan agak sombong dikit gitu ya, sudah tahu lebih dulu begitu. Terima kasih sekali lagi untuk Bu Trisni atas ilmunya. Mudah-mudahan ini benar-benar menjadikan kita semuanya menjadi tercerahkan dan tidak galau lagi melihat PAK integrasi, dan bahkan bisa jadi akan ada yang berkesempatan untuk naik pangkat maupun naik jenjang ketika setelah integrasi ini, ya ada yang sedikit menguntungkan bagi kita untuk bisa lebih mudah untuk naik pangkat. Sekali lagi terima kasih Bu Trisni dan saya Istuti sebagai moderator pada malam hari ini. Mohon maaf jika banyak kesalahan. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu saya kembalikan kepada pembawa acara Bu Eko. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian Bapak Ibu untuk webinar kita yang ketiga sudah selesai, dan kami atas nama MGMP Biologi Provinsi Jawa Tengah mengucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada Ibu Trisni Atmawati, SSI, MSI, selaku narasumber pada malam hari ini. Dan teman-teman, kita kenal semua, Bu Trisni adalah dulu Ketua MGMP Provinsi dan saat ini sudah menjadi Kepala Sekolah di SMA 1 Bulu Pesantren Kebumen. Yang kedua, terima kasih kepada Bu Istuti dan selamat sebagai Ketua MGMP Wonogiri yang baru. Semoga nanti tetap jaya begitu. Dan terima kasih juga kepada Bapak Ibu yang hadir pada malam hari ini, ada sekitar 22 orang. Terima kasih sekali atas kehadirannya, terima kasih atas dukungan dan partisipasinya. Semoga ilmu yang disampaikan Bu Trisni bermanfaat bagi kita semua dan kita selalu kembangkan belajar di ruang ini. Dan untuk acara webinar yang keempat besok mungkin dengan tema yang berbeda. Terkhusus Bapak Ibu yang hadir pada malam hari ini, bila mana nanti mau mengisi, nanti bisa lewat grup MGMP atau Japri ke saya. Sekali lagi, terima kasih Bu Trisni dan terima kasih Bu Istuti dan terima kasih Bapak Ibu yang hadir semuanya. Semoga kita selalu diberi keselamatan, semoga kita selalu diberi kemudahan dalam segala urusan, termasuk yang terakhir ini dengan PAK yang terintegrasi dan konversi, dan nanti semoga menguntungkan kita semua dan bermanfaat untuk kita semua. Saya selaku host pada malam hari ini, mohon maaf yang sebesar-besarnya harus ganti link begitu, tapi kita akan selalu mencoba untuk pertemuan yang akan datang kita tidak ganti link lagi. Demikian,
Terima kasih untuk semuanya. Mohon maaf bila ada kekurangan dan kesalahan. Billahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Endang masih raise hand, mungkin ada yang mau ditanyakan, Bu? Boten, Bu. Oh, boten. Nggih, terima kasih. Matur Bertemu nuwun. di sini ya, Bu Trisni ya. Matur nuwun Bu Istuti, Bu Rindarsi, Kayaknya nggak bisa. Bu Tari, Sama-sama. Bu Endang. Soalnya Mau tadi foto ada bersama boleh. Monggo. Foto bersama, monggo foto Kameranya. bersama. Buka kameranya Bapak Ibu. Mau dipoto Bu Istuti? Nggih. Buka kamera semuanya nggih. Kayaknya Ini kok sebentar, ini kok saya hanya sendirian ini yang buka kamera ya. oh itu sinyalnya itu. Sinyal Tempat saya berarti terbuka ini. semua kok. Siapa ini kira-kira yang bisa? Putri sini jangan-jangan. Siapa nih yang mau foto? Iya. Iya itu Bu, saya nggak bisa ini menangkap video semuanya. Bu Trisni sakit? Ada tapi nggak semuanya sih. Coba tak buka ya. Tak coba. Ini tak screenshot. Oke. Ini saya cuma berdua saja sama Bu Trisni ini yang buka kamera. Oh ya, ini ada lumayan banyak tadi kok. Nah, berarti sinyal saya ini. Sinyal. Sudah, Bu? Saya sudah screenshot juga ini. Oh, Pak Kahar juga sudah tuh. Oke. Terima kasih semuanya. Matur nuwun Bu Trisni, Bu Istuti dan semuanya. Sama-sama. Izin lab. Matur nuwun. Makasih Pak Bu. Kahar. Matur nuwun Bu Trisni, Bu Eka. Iya, sama-sama Bapak Ibu. Izin lab ya.